Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk jengkol semua. Emang ada? Tadi pagi. Yang pada duduk kita doain panjang umur. Makanya saya oga diri. Doain hidup juga. Daun salam tumbuh di duren sawi. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Wah, duit. Buah salad, buah pepaya. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan punya mantu orang. Sebab salam itu doa, sebab salam itu salawat. Wa'il pernah nanya ke Rasul, apa manfaatnya kita salam, apa manfaatnya kita salawat? Fa'innaka mayyitun, karena engkau sudah wafat, sudah meninggal wahai Rasul. Rasul jawab, innallaha haramal arda ala adsadil anbiya. Allah haramkan buminya Allah itu merusak tubuhnya para nabi. Wa inna salataka ma'rudatun alayya, dan salawat salam kita itu sampai meskipun kita ada di Jalan Sulaiman, biar kata kita di petukangan, biar kata kita kagak naik kapal jauh dari rumah Rasul, tapi salataka ma'rudatun alayya, salam kita sampai kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jawab salam kita. Mudah-mudahan salam kita ini mempertemukan kita setelah kita nantinya nyusul orang tua kita. Bukan cuma di sini kita dikumpulkan, mudah-mudahan nanti di jauh mahsyar kita kagak pakai nyari lagi baik, tapi kita begitu lagi warawir nemu, ya, lagi kekedikan nemu, kekedikan nyari orang. Nah, kita dipertemukan mudah-mudahan berkah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa awjabana bil ijabah wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala kullu man 'alaiha fa wa
yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala bil 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ya'tihil mautu fi kulli makan. Itu ayat di atas semua ngegambarin kita ketika orang-orang dulu pada lari dari kematian, orang pada masuk ke peti. Makanya sekarang banyak orang mati pada di peti ini. Dulu orang pada masuk tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Rasul sampaikan mau kemana aja kita masuk, kebatian pasti datang. Maka dengan ayat yang kita bacakan tadi selaras dengan apa yang disampaikan Rasul, kafa bil mauti wa izun. Qila bi anna al-mauta babun wa kullu nasi dakhil. Wa qila bi anna al-mauta kanzun wa kullu nasi syarib. Ada yang belum minum? Kalau yang belum minum, hati-hati, berarti udah dikit lagi baik. Iya, rezekinya mutakamilah, tanda orang udah dekat lagi, ada air kagak diminum, berarti rezekinya udah hampir sempurna. Maka sudah diminum. Iya, ada kacang, ya, jangan pakai dipilihin. Milih aja milih, ujung-ujungnya itu lagi. Udah raup lagi, bahaya raup udah. Nggak usah dipilih-pilihin. Ini bukan hanya bahaya, pilih-pilihin itu lagi dipegang. Ini artinya milih-pilih kita itu mau kita. Makanya tiap kita kudu minum pakai gelas, botol. Karena kematian itu kan laksana botol. Ada di sini yang minumnya nggak pakai botol. Iya, pokok baik itu ada ya. Kan orang. Maka kullun nasi syaribu. Pasti orang minum itu pakai botol. Itulah kematian. Tadi saya nyampe depan pintu. Emang katanya mau ngeluarin pisang sama makanan warau ini. Saya lagi nungguin, kok kagak ada yang lewat jendela ya. Hari begitu lewat jendela, orang ini mah pintu lagi baik. Itulah Rasul sampaikan. Bi annal mauta babun, itulah kematian. Maka kematian laksana pintu. Nanti juga semua yang mati lewat pintu. Karena jangan dibayangin bahwa kemudian malaikat maut itu bengis, enggak. Nyabut nyawa orang dengan kekerasan, enggak. Dia akan datang bisalamin. Dia akan datang pakai salam dan masuk juga lewat pintu depan. Makanya sering orang tua kita kalau lagi di rumah sakit, lagi dirawat, mendekati kematian, tiba-tiba jawab salam. Waalaikumsalam. Apalagi dia sering duduk di depan, tiba-tiba dia ke depan matanya karena memang lagi ada tamu nyampein ke dia. Ini artinya bahwa bi'annal mauta babun wa kullun nasi dakhil. Setiap orang akan masuk lewat pintu karena kematian laksana pintu. Tiap orang bakal lewat pintu. Maka orang tua kita, bil khusus keluarga besarnya jatuh itu. Iya. Terus dulu ya saja. Bil khusus orang tua kita yang hadir malam ini. Dari keluarga besar, ayahanda almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Muhammad bin Haji Jabar, yang syukur alhamdulillah
hari Sabtu kemarin habis ngaji dari dibikin nginep rumah nginep begitu katanya. Kamu nginep di mana? Saya kira di puncak, kalau di puncak itu di villa. Nginepnya menyeberang doang gimana? Katanya nginep ya. Syukur alhamdulillah orang tua kita, abang kita, keluarga kita, tetangga kita, Ustaz Muhammad Yunus dan Ustaz Haji Haris yang hari ini ngajak kita mampir di mari. Haji Mahfud, mati dah tuh. Kebanyakan dosa ini. Saya yang kebanyakan dosa. Bapak Haji Mahfud dari siang udah ngingetin baik. Adi udah ngingetin lagi kayak pacaran kita. Ya, kita harus jangan lupa ya kan. Cuman emang saya nggak tahu kalau ada orang hajatan di Gangliun. Agak tahu saya. Taunya ada tenda doang kan saya kata mah orang vaksin booster kali. Orang nggak ada tandanya. Tadi pagi saya lewat. Cuma memang tadi jam 8 ada sertifikasi khatib dan imam yang dipercayakan oleh MUI dan DNI berketepatan di Babul Minang. Jadi saya tinggal jalan doangan. Baru rapi tadi oleh maghrib. Jadi orang sono-sono begitu keluar, masya Allah macet banget. Habis bayar jasa di Babul Minang langsung jalan. Baru nyampe tadi jam 8 itu. Udah kayak kita kemana tahu ya jauh banget kayaknya. Nah inilah kemudian boleh jadi kita pengen ke surga, boleh jadi kita pengen menghadap Allah dengan ridhonya, tapi seluruhnya tergantung amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bacakan Fatihah atas seluruh yang menghadirkan kita di sini, termasuk keluarga besar ayahanda almarhum almarhumlah Bapak Haji Muarif bin Bapak Haji Jabar beserta keluarga besar yang hari ini syukur alhamdulillah sudah didoakan, sudah ditasbihkan, sudah ditahmidkan, sudah ditahlilkan, sudah ditakbirkan untuk Ibunda Hajjah Nur Aini binti Bapak Haji Gamat yang hari ini kita sama-sama hadir di 40 hari beliau beserta Ibunda Suparti binti Mangun Harjo yang berketepatan di 100 hari beliau. Ini artinya mudah-mudahan baik yang tersebut maupun yang tidak, dari banyak arwah yang dibacakan, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sehat yang kurang sehat dan punya kekuatan untuk beraktivitas beribadah yang mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama para anbiya wassalihin wasyuhada'i wassalihin binyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna. Para orang tua, para sepuh yang mohon maaf gak disebutin aku namanya karena udah jam 12. Bagian apa? Jam 12 kurang 2 jam setengah. Ya. 40 hari kepergian orang tua kita ini mengingatkan bahwa ada rentang antara 40 ke 100 hari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil namanya Wahab. Itu sahabat ada namanya Wahab, makanya ada namanya Abdul Wahab.
Kita punya teman udah 18 tahun kawin, gak punya anak 18 tahun. Syukur alhamdulillah masih sabar. Bagaimana dia apa yang kita baca itu udah ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Syukur alhamdulillah sekarang jalan 2 bulan habis 18 tahun kosong. Kata Wahhab ini sesuai namanya itu digambarkan oleh Rasul dan didoakan bahwa Wahhab ini ya'tihi bil hikmati wal ilmi. Kenapa bahasanya itu Rasul bil ilmi wal hikmati? Ada orang dikasih ilmu tapi belum tentu dapat hikmah. Tapi orang kalau sudah dapat hikmah dipastikan dia berilmu. Ada makanan, ada minuman. Kita begitu pengen makan pisang, biar kata yang betot tangan kere tetap yang nyaplokin tangan kanan. Kadang-kadang kan begitu, memang keras, yang kanan megangin, yang betot kere. Tapi karena kita dapat hikmah dari Allah, biar kata yang betot kere, tapi yang nyaplokin tangan kanan. Lagi makan nasi padang, begitu lagi makan tangan kanan, tangan kanan. Begitu keselak ngambilnya tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kiri. Orang tangan kanannya belepotan sama rendang, sama tunjang. Diambil tangan kiri, ngambil tangan kirinya itu ilmu. Tapi begitu dia ngokoknya pakai tangan kanan itu hikmah. Kalau dia ngokoknya tangan kiri juga dia berilmu tapi belum punya hikmah. Maka Allah sampaikan yu'til hikmata may yasha. Hikmah itu cuma dikasih buat orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya dulu kita punya anak kecil, sering kali kita lihat orang tua kalau lagi gendong, kalau lagi tidurin, dadanya dilus-lus sambil ngomongin alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dielus-elus dadanya, kenapa? Biar dapat hikmah, lapang dadanya. Dia cium tangan, begitu nyium, ya kan, diambil, tempelin ke jidat, tempelin ke hatinya. Otaknya pinter, tapi kagak pinterin orang. Kalau begini doang jadi pinter, gak kemari, ngakal mulu, ngakal. Sekolah online, bayarannya offline. Atau kalau sekolah online bayarannya online juga. Ini kagak ngerti sekolahnya online, bayarannya offline. Ada tulisan eskulnya juga. Lah udah kagak eskul perasaan. Ngapa ada eskulnya juga? Udah begitu lagi, begitu ajaran baru tambah lagi urusannya, nambah lagi gocap, ya nambah lagi 75.000. Lah bocah kalau zaman dulu makin tinggi sekolahnya bukannya makin murah bayarannya. Nah kalau sekarang makin tinggi kelas makin mahal bocah sekolah. Makanya al ilmu nurun wa bayaran naik. Ilmunya nurun, bayarannya naik. Bocah zaman menyendiri karena kebanyakan kelamaan online. Inilah kemudian yu'til hikmata may yasha. Wahab ini kata Nabi bakal dapat hikmah. Bukan cuma ilmu tapi dikasih hikmah. Tiba-tiba dipanggil tuh Wahab. Wahab suruh ngomong. Apa kata Wahab ini? Qara'tu salasina kitaban minas sama.
Aku sudah baca kitab-kitab samawi sebelum ada Quran yang dulu dicontohin Rasul, diantaranya ada Umar Ibnu Khattab. Ketika dia bawa Taurat diambil sama Rasul, Wahab juga tahu. Dan dia kemudian hafal Salasin, ada 30 lembar yang dia hafal dari Kutubus Samawiyah. Coba apa yang kamu hafal? Disampaikan, inna malaikatan yunadi minas samai al-arba'in, bahwa ada malaikat, inna malaikatan, malaikat-malaikat yang Allah pilih, yunadi minas sama'ir rabi'i, dia mengangkat tangan mendoakan siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau beribadah kepadanya dari minas sama'ir rabi'i, dari langit yang keempat. Rabi itu berarti orang dulu kalau hari pertama disebutnya Al-Ahad atau hari Minggu. Kalau hari kedua Al-Isnin. Kata kita mah hari Senin. Hari ketiga Al-Sulasa. Kalau kata kita hari Selasa. Kalau hari keempat berarti Al-Arbi'ah. Kata kita, oh, hari kelima Al-Khamis, kata kita Kamis. Tapi hari Jumatnya enggak dibilang Jumat. Dulu itu mereka menyepakati Yaumul Urbah. Apa itu Yaumul Urbah? Hari pentas. Orang yang kaya pada diri di atas Jabal Qubais, lupa kalau dia bakal mati. Sahir, orang yang bisa bikin bait-bait syair, syu'ara, itu naik ke Jabal Qubais. Yang paling cakep syairnya itu ditempel-tempelin di Ka'bah. Makanya begitu Nabi datang, Rasul datang, syair-syair itu diganti pakai kiswah. Makanya kalau kita lihat di Ka'bah itu ada tulisan-tulisan kaligrafi yang dari benang emas. Karena dulunya orang-orang jahiliyah itu kalau ada Jumat dia namain Urbah, hari pentas. Nunjukin siapa yang paling tinggi derajatnya, lupa dengan kematian. Maka begitu Rasul diganti fahiyal kiswah. Itu yang sekarang namanya kiswah. Yang dulu ada orang kita pergi umroh bawa gunting. Masih ingat? Digunting itu dikit kiswahnya. Cuman emang dia tebal. Dia kata kali kayaknya dari Tanah Abang kali. Yang digunting gampang, udah tebel dia mah susah. Akhirnya kena CCTV, diparahin aman askan. Tapi kelihatan emang lagi gunting, cuman emang belum potong keras. Ini artinya bahwa Yaumul Jum'ah itu adalah pengganti dari Yaumul Urbah. Makanya kita kalau hari Jumat, idza nudiya lis-salati, suruh ngapain kita? Fas'au ila dzikrillah. Disuruh kita ngingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua kita biasanya kalau hari Jumat jam 10 udah siap-siap. Tengah 11 udah pada berangkat. Jam 11 udah pada sembahyang qobliyah. Tapi kalau berangkatnya jam 9, itu bininya nyuruh ngikutin anaknya. Coba baru jam 9 di Jumatan aja. Coba ikutin kemana, takutnya ke rumah janda. Dan Jumatan jam 9. Yunadi minas sama'ir rabi. Itu malaikat-malaikat angkat tangan ngedoain dari langit keempat.
Disebutkan di situ bahwa ya abnal arba'in, wahai orang-orang yang umurnya udah 40 tahun. Ini kayaknya ada yang 40 tahun. Ada ini ya. Bulan semua mana? Itu orang-orang yang abda'il arba'in umurnya 40 tahun. Disebutkan wa fi ra'sihi syaitan. Itu di palanya sering diusap-usap sama setan. Kadang-kadang dia ngaji sekali, ngasonya 3 kali, nemu-nemu lagi bulan depan. Karena umurnya 40 tahun. Dari jikiran ada hari pertama, hari kedua, ketiga orang tak kelihatan. Entar malam ketujuh dia nongol. Ini mah arba'in. Umurnya 40 begitu. Kenapa? Wa fi ra'sihi syaitan. Palanya sering diusap-usap sama setan. Kalau umur 40 itu rawan. Kenapa 40 yang disebut? Bi anna rasula yub'asu fi arba'in. Rasul itu diutus umurnya 40 tahun. Ujian cobaan 13 tahun di Makkah, ngajarin iman doangan, ngajarin Islam doangan, ngajarin ihsan doangan, yang akhirnya dipersekusi, diusir dari Makkah habis 13 tahun, pindah ke Yasrib. Dulu belum Madinah, masih Yasrib. Datang ke Yasrib bukan malah tenang. Yasrib itu artinya bukan Madinah Munawwarah kayak sekarang, kota yang bercahaya. Yasrib pemberontak, semakin banyak konflik. Belum nyampe ke Madinah, belum nyampe ke Yasrib, baru nyampe Kuba. Itu ditantang sama Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Bani Unaiko. Makanya kita kemudian kalau dari Madinah, begitu kita jalan-jalan, pertama kali diajak ke Masjid Kuba. Nabi bikin masjid di situ. Siapa yang sholat itu 2 rakaat, maka pahalanya sama kayak orang umroh. Maka yang umurnya 40 tahun ini umur-umur rawan. Ada guru kita Habib al-Mahbub, Habib Munzir al-Wusawa, wafat umurnya 40 tahun. Ada Ustaz Yafri Al-Bukhari 40 tahun lewat 2 hari. Lewat beneran. Ya, palanya kejedot. Ya, makanya jagain pala. Pala jagain pala jagain. Ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Ini yang pojokan mau paham kali. Ada pala kejedot mati, Ustaz Yafri Bukhari palanya kejedot mati. Orang bunpinang begitu beda jadi jedodit. Tapi ada pala kejedot mati. Ada yang girang banget kemana ya? Makanya umur 40 jagain pala. Pala jagain pala pakai helm dah. Karena umur 40 tahun ini dia luar biasa, menghantarkan kita kepada proses di mana Allah berikan kita kesempatan. Sebab habis 40 tahun nanti ada ya abna'il khamsin, ada wahai orang-orang yang umurnya 50 tahun. Kalau 50 tahun itu bukan lagi diusap sama setan.
Tapi iya. Tapi dia akan apa? Min aina jita wa ila aina anfaqta. Ini kita datang dari mana? Mau kemana? Umur 50 tahun. Makanya kemungkinannya mau udah dari 50 kayaknya romanya. Ya ada ya. Yang penting kita udah lewat 40. Kalau udah lewat 40 aman insyaallah. Saya dulu lagi 39 kata ketir juga. Ya syukur alhamdulillah sekarang udah 41. Ya kan? Ya mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin. Ya. Umur 50 itu kayak umur Nabi. 13 tahun di Mekah mengajarkan iman, Islam dan ihsan. Datang orang nggak dikenal. Umar curiga, siapa nih orang? Kayaknya bukan orang yang Sulaiman. Kayaknya bukan orang ketukangan. Ya, orang reok. Ya. Sadidu bayadis siap, ini orang pakaiannya bersih putih, la yura alaihi atharus safar. Enggak kelihatan mukanya dari perjalanan jauh. Orang kalau rumahnya jauh paling kagak naik angkot bajunya pada lecek. Orang kalau dari jauh pakai motor paling kagak mukanya pada kucel. Ini mah gak kelihatan. Umar dari awal udah curiga, ya ini siapa? Itulah kata Nabi, kalau kita sembahyang Jumat, ta'arruful Jum'ah. Jangan sampai kita kalau Jumatan cuma duduk nyari posisi yang enak. Rata-rata begitu masuk masjid dilihat tempat jogrogan yang enak adalah mana? Iya, ada tiang. Tetapi yang dosanya banyak amat ini ya. Padahal kata Nabi yaumul Jumat, setelah hari Jumat pergantian dari yaumul Arubah tadi, orang kemudian pengen nyohor diganti hari Jumat. Kata Nabi wal Jum'atu huwa ta'aruf. Jumat itu hari kita ta'aruf, kenalan. Kenali sebelah kanan kita siapa, kiri kita siapa, depan kita siapa. Karena boleh jadi kita ketemu orang yang kagak pernah nemu di petukangan. Boleh jadi kita ketemu orang yang gak pernah nemu di Gang Haji Sulaiman. Boleh jadi kita ketemu orang belum pernah kita sejegan kita hidup sampai tua bangka begini. Kita ngeliat dia di Masjid Al-Mujahidin. Kita lihat siapa ini? Makanya kata Umar ditanya sama Rasul, "Atadri manis sakit?" Umar sini. Romana curigaan amat. Karena Umar merhatiin, Umar itu maaf. Dia di Madinah dipanggil sama Amr bin As. Amr bin As ini dia gubernur Mesir. Dari Madinah ke Mesir itu kalau bawa mobil 4 hari 4 malam. Itu pun kudu di atas 100 bawa. Tapi dia bisa ngomong sama Amr bin As karena dia punya hassas, punya kasyaf. Dia mampu punya telepati bicara dengan orang lain. Maka begitu orang datang, Umar langsung, ini bukan orang. Maka Nabi nanya, "Atadri man sa'id?" Tahu nggak siapa yang datang barusan? Karena kau kelihatannya curiga. Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Maaf Rasul, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Apa kata Nabi? Atana Jibril alaihissalam. Yang tadi datang itu Jibril. Wa yu'allimukum dinakum, dia datang buat ngajarin kita. Jadi kalau kita sembahyang di Al-Mujahidin, tiba-tiba kita ngelihat orang ini kita kagak kenal, boleh jadi dia Jibril. Sejak hidup dia di Sulaiman nggak pernah ngeliat ini orang.
Itu jangan-jangan Jibril. Nah makanya umur 50 ini kita selalu ditanya, kalau ada orang ngingetin kita tentang agama, tentang kehidupan, dari mana kita datang, mau kemana, berarti Allah kirim hidayah, Allah kirim petunjuk, Allah kirim buat kita yang umurnya udah 50 tahun. Nabi begitu dipersekusi, diusir di Makkah menuju Madinah, itu umurnya cuma selisih setahun sama Abu Bakar. Abu Bakar 53, beliau 52. Makanya Allah turunkan mereka-mereka alladzina amanu, satu, beriman. Karena proses keimanan udah selesai, udah 13 tahun, maka datang perintah hijrah. Ini kan musim Muharram ya ini. Maka kalau hijrah itu, kalau hijrah berarti kita pindah dari air putih ke susu. Susunya nggak ada. Kalau air putih juga berarti belum hijrah. Oke, dia lagi ngomong aja. Ya kalau ada yang boleh juga. Jangan ngerepotin. Ya. Ya, kalau ada yang boleh juga. Emang ada apa? Ya dapat gepeng dan bulan. Kita diajar untuk hijrah, makanya kalau kita lagi ngejogrok di Masjidil Haram, kita bisa lihat pasar Sengeng digusur, tapi masih ada Masjid Sajarah yang depannya Masjid Kucing, sebelahnya Masjid Jin, itu ada namanya Jalan Adiyat. Adiyat di sebelahnya adalah Syari Al-Hijrah, Jalan Hijrah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pertama 40 tahun udah selesai. Apa itu? Alladzina amanu, 13 tahun amanu, beriman, udah beres urusannya. Habis iman ngapain? Hajaru. Maka kita kudu hijrah kalau udah 50 tahun. Mungkin kalau lagi begini ke rumahnya banyak banget ya orang pakai luber. Kenapa kalau ngaji kagak begini ya? Gitu kalau ngaji gitu. Lah kan tak abang kalau begini. Kita nggak lihat aja. Iya. Kayak lihat benar. Malu halus. Orang subuh-subuh jadi kalau udah 40 lewat 50, kita 50 ke 60, hajaru, udah wayaknya kita hajaru, pindah. Tadinya nggak demen ke Masjid Al-Mujahidin, sekarang aku demen. Tadinya kagak doyan sama sholat isyraq, sholat suruh, sekarang aku demen. Kenapa? Orang yang daftar haji aja udah bayar, udah lunas, kagak berangkat. Apalagi yang belum daftar. Udah daftar tahun-tahunan, udah lunas, kagak berangkat. Maafin ya. Malam kita ngaji. Emang kita buka bab setiap malam Sabtu itu manasik haji dan umroh, bikin madhab. Alhamdulillah udah 4 kali pertemuan. Dia ngomong, saya daftarnya 2010. Kira-kira enggak berangkatnya kapan? Lah, 2010 mah udah kapan tahu berangkatnya? Terakhir berangkat tuh 2010, 2019 kemarin sebelum corona. Lah masih nanya 2022 dia. Emang kemana aja kemarin? Ini artinya maaf, ada orang udah lunas, waktunya udah lewat, dia nggak tahu berangkat apa kagak. Apalagi kita yang belum daftar. Orang yang subuh-subuh belum subuh, dia udah bangun. Aja jam 4.50 atau jam 4.45, jam 3 dia udah baca Al-Waqiah.
Dia udah baca Yasin, udah baca Al-Muluk, udah baca Hizib, udah baca Wirid. Kagak berangkat umroh juga sama haji. Apalagi yang kagak zikiran, apalagi nggak baca surat Waqiah, Ar-Rahman. Kenapa yang udah baca Ar-Rahman, Al-Waqiah, An-Naba nggak berangkat? Karena kurang satu surat. Surat tanah. Kalau surat tanahnya dibaca, aman. Surat tanah baca, insya Allah. Ganti surat hijau. Sebab kalau kita sholat suruh 2 rakaat, itu pahalanya man sholat subha fi jama'atin. Orang kalau udah demen doyan sembahyang subuh jamaah, itu nggak usah pakai terbang naik kapal ke Baitullah, nggak usah. Kita udah bayar, udah daftar, bagian aja udah. Pahalanya sama, summa iya jadi duduk. Meskipun duduknya mohon maaf, kadang-kadang ngeriap juga. Ada yang ngeriapnya sopan, begini doang. Saya tahu begitu ngeliat video, ada yang kayak tiga macan. Saya kira Jumatan doangan kan? Nah juga subuh ada juga. Yang masuk begitu. Karena ngapa-ngapa tetap dapat pahala. Kenapa? Soalnya sedihnya yang penting duduk, jangan kemana-mana, udah duduk. Burung mantar doangan. Subuh udah burung di Lombok. Ada jadwalnya, sebelum 50, 40 dulu. Sebelum melihat burung, suruk dulu. Karena pahalanya sama dengan umrah dan haji. Tamah, sempurna dan sempurna. Dan udah mulai sekarang kita lihat umur kita. Kalau udah 40 lewat, 50 berarti kita kudu doyan sama yang namanya Masjid Al-Mujahid. Kalau kemarin kita jemaahnya emang di rumah, ya kan, berarti kita jadi suami soleh. Di rumah jemaahnya belum soleh, masih solehan. Kalau mau soleh berarti jamaahnya di Masjid Al-Mujahidin. Karena cluenya dari Allah ketika Rasul hijrah itu wahajaru, dia kudu pindah. Setelah hajar apa? Wajahadu. Udah sampai di Madinah, udah sampai di Yasrib, sampai kemudian di Kuba. Kita udah nyampe di Masjid Al-Mujahidin, wajahadu. Kita kudu jihad, bertambah semangatnya. Kalau tadinya kita nggak bisa baca jikiran, sekarang kita jikiran. Tadinya kita sembari di Empang nggak baca jikiran, sekarang sambil ngengger berarti jikiran. Ngasih empang, tadinya ngasih empang doang, sekarang pakai jikiran. Ya, begitu melempar bismillah wa ala millati rasul. Karena ada dicontohin itu. Orang mancing baca itu tegerin di bawah, kita jamanin sendiri. Saya nggak jadi ngajarin. Mancing semua. Wajahadu, sebab apa? Kalau udah 50 kita udah dekat abang pintu. Sebab kata Nabi, hasodu ummatikum umur umatku mabaina sitin wasakin. Masuknya kita ke umur 60. Berarti pintu udah dekat, gelas udah dekat. Kalau kita udah mau 60, maka yang malam ini umurnya 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kalau ntar dia mindunya banyak,
Semindo yang banyak kita bisa Semindo ya kan jual ngopi udah udah dialu-alu bagiannya karena emang tinggal sehari doang kan. Tidak hebat pemain. Kalau udah 63 sekarang udah bikin surat wasiat tulis deh sama mobil yang belum lunas 2 tahun lagi ya kan udah dikasih tahu. Sebab Nabi umurnya 63 tahun. Lepas dari itu sampai 70 tahun ada orang ada. Di mana kita dapatin ada kitab namanya Tanbihul Mughtarri. Tanbih itu peringatan mughtar orang yang lalai. Begitu ada dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa? Itu. Lah, bukan yang tadi megang kamera. Bukan yang tadi ngasih mic. Rasa tadi masih megang mic. Aduh masih nyorot-nyorot. Yang bener. Begitu yang meninggal muda. Kalau yang meninggal yang tua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai lihat ya emang ayahnya dia mah. Emang udah gak ada pantarannya. Pantaran dia, mau punangka. Punangkanya udah kagak. Udah tebangan, udah habis dah. Pantaran dia lah dia mau punasan. Punasan sih gue udah kagak, udah rusuh udah. Pantas kalau dia kagak ada mah. Mau apa? Orang alun di rumah sakit tuh bolak-balik mulu berarti ada kesian yang nganterin. Begitu kesian yang nganterin katanya. Begitu ngeliat orang sakit bukan didoain sehat. Ya kan? Lu nggak bisa selamat aja. Nggak ngomong dia begitu pulang, gue doain dia cepet mati. Wih, kesian yang nganterin. Ini artinya bahwa setelah kita beriman kemudian hijrah kita wajah. Kalau udah wajah hadir dikasih pintunya. A'zamu darajatin indallah. Allah kasih tempat yang paling tinggi, a'zam, tempat yang paling tinggi, darajat, nanti posisi kita di akhirat. Maka Wahab ini baca lagi, i'mal lidunyaka ala qadrika. Biasanya kita dengar i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiraka ya kan ka'annaka tamutu goda. Itu yang sering kita dengar. Kalau Wahab waktu itu bacanya i'mal lidunyaka kama qamaka, kerjain apa yang kita bisa di dunia ini semampu kita, semampu aja, nggak usah dipaksain. Orang-orang istighfar, astagfirullah. Kita emang nggak bisa. Ya Allah, kenapa dosa? Begitu aja dah. Ya Allah, kenapa ya Allah? Dosa kalian mengapa pamili seluruh dunia ini? Tangan apa itu begitu aja bang? Mengapa? Yang baik johor, baik nasa ditinggal mancing aja mancing. Johor jadi tinggal, asal jadi tinggal. Ya enak, johor asal dikerjakan. Nah ini artinya mohon maaf lahir batin, kita kemudian ahzamu darajatin indallah, maka kita berhak yakin kalau yang datangnya begini banyak ngedoain orang tua kita, bil khusus almarhumah Uminda Hajjah Nur Aini binti Haji Jamal dan Uminda Suparti binti Mamun Harjo, insya Allah ini ahzamu darajatin. Dibacain Quran, dibacain zikir, ini lebih dari 40 orang ya. Kalau udah lebih dari 40 orang itu dakwatun la turad, udah nggak ada penghalangnya, doanya udah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begitu ditutup sama baginda kita Rasul dengan apa? Fa'ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang menang. Mereka lah orang-orang yang berhasil.
berhasil di dunia, berhasil di akhirat. Maka mudah-mudahan kita masih diperkenankan Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya, mulai doyan ama yang baik-baik, mulai dekem ama yang namanya Masjid Al-Mujahidin. Sebab kalau udah di masjid, biar kata dia begal, biar kata dia maling, begitu dia ngelihat karpet, ya kan? Wah, ada orang mau ganti karpet lagi kayaknya. Padahal dia lagi nyari kotaknya sebelah mana. Karena kita orang menyumbang karpet lagi nih. Dilihat ke atas, orang kayaknya menyumbang AC lagi nih. Padahal dia lagi ngeliat dia sebelah mana. Orang kalau udah sampai ke masjid biar kita maaf, suh dia, jelek dia, dosa dia, tapi dia udah dapat hidayah yang sama. Begitupun kita, kalau kita ada di kemaksiatan, suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, kita sedang terlibat dalam kemaksiatan. Karena semuanya Allah bakal lihat. Apa ya? Dia begini ceramahnya ya. Kita nggak usah ngomongin polisi, tembak polisi usah, ya, yang nembak dia, ini tembak dia, yang nyuruh dia, yang beresin dia, lah, kayak semuanya dia. Jadi kita nggak usah ngomongin itu, ya namanya rame-rame aja. Mudah-mudahan yang penting kita apa yang udah diramein nama guru kita, didoain nama guru kita, tadi yang udah dibaca tahlil, dzikir, tahmid, tasbih, mudah-mudahan bisa menghantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekarang umurnya 40, umurnya 50, umurnya 60, mudah-mudahan masih ada kesempatan kita dikasih hidayah, doyan sama ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan masih ada ruang waktu biar kata sedikit kita bisa mendapatkan nikmat istiqomah, yang akhirnya istiqomah itu menghasilkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Entar doanya guru kita aja, doa konteknya ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, yang salah-salah mohon maaf, yang bermanfaat mudah-mudahan bisa kita bawa, bisa kita pakai. Manusia hanyalah makhluk khata' wa nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Yang kebanyakan salahnya tentu saya, yang kebanyakan ngomong. Yang paling mudah loh, yang paling mudah kayaknya yang ini mah kumis pada putih ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada semua bilangan boleh kita ngapain Pak? Lah gue ini belum pernah mandi. Jadi kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang nyuci kaki. Kalau ada umur panjang kita mudah-mudahan ketemu lagi. Ya rabbal alamin. Usikum makasih bisa Allah fakat fazal bertakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.